Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Sahyudin. Saya berasal dari instansi SD Negeri Sokar Tengah 2, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut ini adalah video pembelajaran ukir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa ya. Coba Mas Wadil maju ke depan, teman-temannya dipimpin berdoa ya. Agar pembelajaran pada hari ini berlangsung dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Oke, disiapkan teman-temannya ya. Tempat duduk siapkan, berdoa mulai. Desain hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Terima kasih Mas Adil, bisa kembali lagi ke tempat duduknya. Ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada kegiatan hari ini, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, coba saya minta maju yang putri ke depan untuk menjadi dirijen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, ya, Nasla maju ke depan, Nasla sendiri, ini teman-temannya. Dan teman-temannya bisa berdiri ya, karena ini adalah lagu nasional. Ya, bisa berdiri ya. Di sanalah aku
ekosistem ya. Hubungan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem. Nah, sebelumnya Pak Guru pengen bertanya dulu untuk materi yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang penampakan. Coba kita ingat kembali ya penampakan alam yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu penampakan alam yang ada di Indonesia? Contohnya? Ya, ada pegunungan. Ada yang lain? Dataran tinggi, dataran rendah, laut, terus sungai, danau, sawah. Iya, ya. Kita lihat penampakan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dataran tinggi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, laut. Ya. Ada yang sudah paham belum tentang ekosistem? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Pak Guru pengen tanya dulu, di rumah kalian itu punya hewan peliharaan apa saja? Ada yang punya kucing, ada yang punya ayam, ada yang punya kambing. Pasti yang namanya nih tadi kambing, sapi membutuhkan makhluk hidup lain enggak? Membutuhkan ya. Ada sapi membutuhkan tumbuhan atau rumput untuk bahan makanan. Ada manusia membutuhkan sapi yaitu berupa susunya. Yang kita pelajari di sini adalah ekosistem. Nah, bagaimana sih hubungan makhluk hidup dalam satu ekosistem pada gambar yang tadi Pak Guru tampilkan? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, hubungannya yaitu saling ketergantungan. Itu kan ekosistem itu terdiri dari apa saja sih? Ekosistem itu terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, contohnya adalah makhluk hidupnya bisa manusia, tumbuhan, ataupun makhluk tak hidupnya tadi contohnya ada air, cahaya matahari, tanah, ya, batu, termasuk itu adalah makhluk tak hidup. Nah, biasanya dalam bahasa ilmiahnya makhluk hidup itu dinamakan makhluk biotik. Ya, biotik itu adalah makhluk hidup. Yang kedua makhluk tak hidup dinamakan abiotik. Nah, mengapa mereka saling bergantung? Karena saling membutuhkan. Iya, karena saling membutuhkan. Yang pintar ya, Lintang sama Faisal ya bisa menjawab ya. Saling membutuhkan tadi. Berarti antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain itu saling membutuhkan. Nah, disebut apa? Arti hubungan dua makhluk hidup yang berbeda? Simbiosis. Iya, disebut simbiosis. Nah, coba dibuka buku kalian sambil Pak Guru bagikan bahan ajarnya ya. Berkelompok ya, Pak Guru bagikan bahan ajarnya ya. Yang pertama adalah kelompoknya Nazlah, Dia, kelompoknya Aira, kelompoknya Ade ya. Ya, sambil Pak Guru apa ya? Bagikan bahan ajarnya dan juga Pak Guru bagikan LKPD-nya. Nanti pertanyaan-pertanyaan di LKPD sambil kita jawab ya. Oke, dibuka bahan ajarnya sama bukunya, nanti kalian bisa tulis pokok-pokok yang penting di situ ya. Tadi dijawab sama teman kalian bahwa apa sih hubungan antar makhluk hidup yang sangat berbeda itu? Namanya adalah simbiosis. Berarti simbiosis itu apa ya? Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Iya. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, ya. Simbiosis
itu ada berapa ya? Ada 3. Iya. Simbiosis itu ada 3. Saya baca coba nomor 1 LKPD-nya. Tentang apakah itu? Bagaimanakah hubungan beberapa makhluk hidup dalam satu ekosistem? Iya, bagaimanakah hubungan makhluk hidup dalam satu ekosistem? Coba ada yang bisa menjawab gak? Saling? Iya, saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Ya, coba Jia yang nomor 2-nya Jia dibaca. Mengapa mereka harus saling bergantung? Iya, mengapa mereka harus saling bergantung? Ada yang bisa jawab gak? Ya, kita. Iya, karena mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, bisa dijawab selanjutnya Melani. Dibaca nomor yang ketiga. Tahukah kamu disebut apakah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitnya? Iya. Ayo, disebut apakah hubungan makhluk hidup yang berbeda? Simbiosis. Iya, tadi sudah dijawab sama teman kalian bahwa simbiosis itu ada 3. Coba Nasla, simbiosis yang pertama itu namanya simbiosis apa ya? Simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme. Apakah itu simbiosis mutualisme? Adalah suatu hubungan timbal baik antara dua individu makhluk hidup berbeda spesies yang saling menggantungkan satu sama lain. Iya, intinya hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, itu adalah simbiosis mutualisme. Ya. Nah, bagaimana sih cara mempelajari hal-hal penting tentang simbiosis agar menarik? Ayo, hari ini kita akan membuat produk, ya. Tentang apa? Tentang simbiosis. Nanti kalian coba membuat pamflet tentang hubungan antara makhluk hidup atau simbiosis, ya. Nah, tadi yang sudah dijawab adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang sejenis dan saling menguntungkan. Itu adalah simbiosis mutualisme. Coba saya pengen lihat contoh simbiosis mutualisme itu apa ya, Aisyah ya? Iya, lebah dan bunga ya. Lebah dapat apa ya, lebah ya? Dapat madu, pintar. Sedangkan bunganya? Iya, dibantu penyerbukannya. Nah, itu yang namanya saling menguntungkan. Yang kedua adalah simbiosis apa sih simbiosis parasitisme itu ya? Ya, coba diulangi, Bunga. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua individu makhluk hidup berbeda jenis yang dimana salah satu akan Iya. Pada intinya, simbiosis parasitisme itu adalah satunya diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Coba contohnya apa ya? Pak Guru pengen dengar ya. Tali putri dengan pohon inangnya. Tali putri dapat keuntungan nggak? Dapat. Keuntungan dari tali putri itu apa? Ya, mengambil sari-sari makanan. Sedangkan pohon inangnya dirugikannya apa? Ya, makanannya diambil oleh tali putri. Ya, itu adalah simbiosis parasitis. Oke, selanjutnya simbiosis yang ketiga. Simbiosis yang ketiga itu apa sih? Simbiosis komensalisme. Coba Okti, apa itu sih simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua individu makhluk hidup berbeda jenis yang dimana salah satu diuntungkan dan satunya lagi tidak
diuntungkan maupun dirugikan. Iya, simbiosis komensalisme itu yang salah satunya itu merasa diuntungkan, tapi pihak lainnya tidak dirugikan. Tidak rugi, satunya untung, satunya tidak rugi. Ya, tidak rugi ya. Itu namanya simbiosis komensalisme. Coba Sinta, Desinta contohnya apa Desinta? Anggrek dan pohon inangnya. Iya, anggrek dan pohon inangnya. Pohon inangnya bisa berupa mangga, bisa berupa rambutan, ya bisa berupa pohon jambu, ya. Nah, anggrek itu keuntungannya apa ya, Aira ya? Keuntungan dari pohon anggrek apa Aira? Mendapatkan Iya, apa tadi? tempat tinggal. Mendapatkan tempat tidur atau tempat tinggal. Tapi pohon rambutannya atau pohon inangnya tidak dirugikan. Atau adanya anggrek atau tidak adanya anggrek di situ tidak masalah ya, karena tidak dirugikan. Nah, itu adalah simbiosis komensalisme ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang simbiosis, coba kita perhatikan video berikut ya. Seperti tadi Pak Guru jelaskan bahwa simbiosis ya. Simbiosis itu pola interaksi berupa hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis atau spesies. Ya, makhluk hidup yang bersimbiosis dinamakan simbiot. Ya, jenis simbiosis itu ada 3. Ya, apa saja ya? Itu adalah contoh dan pengertian dari simbiosis. Ya. Coba saya pengen Lintang maju ke depan Lintang. Lintang, ayo di bawah bahan ajarnya maju ke depan. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen hidup lain. Ya, terima kasih Lintang. Bisa duduk kembali. Tadi yang dibaca Lintang itu apa ya? Ya, hubungan antara dua makhluk hidup. Itu namanya bacaan apa ya? Bacaan non-fiksi. Ya, pinter, itu bacaan non-fiksi ya. Nah, kita akan belajar juga tentang karya tulis non-fiksi. Sedangkan karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan seseorang secara sistematis dan urut. Untuk karya tulis itu ada 2, fiksi dan non-fiksi. Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah karya tulis non-fiksi. Tadi seperti yang dibacakan oleh teman kalian, yaitu tentang apa tadi kita? Iya, tentang makhluk hidup dan ekosistem ya. Pak Guru pengen tanya, apa sih itu teks non-fiksi? Iya, coba Nahda diulangi Nahda, apa itu teks non-fiksi? Sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita
Iya, pinter ya. Non-fiksi adalah sebuah karya tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu adalah karya non-fiksi. Sedangkan karya non-fiksi itu ada dua. Yang pertama apa ya Galang ya? Karya non-fiksi yang pertama ya. Iya, yang pertama adalah karya non-fiksi murni ya. Karya non-fiksi murni itu tadi disebutkan oleh Galang, yaitu pengertiannya adalah buku yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang unik ya. Terus karya non-fiksi yang kedua itu apa ya? Karya non-fiksi berupa kreatif yang artinya berawal dari data yang otentik, kemudian pengembangannya berdasarkan imajinasi yang pada umumnya berupa novel ya. Terus puisi dan prosa ya. Itu adalah pengertian dari karya tulis non-fiksi. Nah, bagaimana sih cara menentukan atau membuat teks non-fiksi itu? Menentukan tema. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mengembangkan ya, itu adalah cara atau langkah-langkah membuat teks non-fiksi ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama adalah belajar tentang simbiosis, yang kedua adalah karya tulis non-fiksi. Nah, nanti simbiosisnya coba kita membuat pamflet ya. Dan karya tulisnya nanti kita membuat karangan ya, begitu ya. Nah, untuk mengukur pengetahuan kita pada pembelajaran hari ini, Pak Guru pengen kita coba latihan evaluasi ya. Pak Guru bagikan soalnya ya. Mulai dari kelompoknya adik ya. Nanti evaluasinya dikerjakan kelompoknya Aida. Coba kita kerjakan ya evaluasinya, dan nanti kita juga membuat pamflet ya. Pada nih Pak Guru bagikan, nanti kalian membuat pamflet tentang hubungan antara makhluk hidup. Tapi sebelumnya kalian kerjakan dulu evaluasinya. Nah, SMP ya. Sudah selesai? Ya. Nanti coba setiap kelompok presentasikan pamflet kalian ya. Nah, pamfletnya sudah dibuat apa belum? Nah, coba nanti kita presentasikan per kelompok ya. Per kelompok maju presentasikan pamflet yang kalian buat. Nah, itu tentang apa? Nanti kalian ceritakan di depan ya. Begitu ya, mulai dari kelompok berapa dulu ya? Satu, yuk kelompoknya Vika dan Nazla. Kelompoknya Vika dan Nazla bisa maju ke. Oke, bisa presentasikan Nazla? Oke. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan hasil diskusi kelompok kami. Kalian mau buat apa? Pamfletnya tentang apa? Simbiosis. Iya. Coba
Untuk nama anggotanya dikenalin dulu kepada teman-temannya, siapa aja? Ini Tika, saya Nasla, ini Adil. Membuat apa? Iya, membuat hubungan antara bunga dengan lebah ya, simbiosis mutualisme ya. Coba diterangkan bunga dapat apa, terus lebahnya dapat apa? Ya. Ya, betul, pintar sekali ya. Bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah, sedangkan lebah mendapat makanan berupa nektar bunga. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, coba presentasikan pamflet kalian ya. Saya Nada, ini Sila, Jia, Aira, dan Adia. Akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pamflet yang akan kami buat adalah tentang simbiosis mutualisme antara bunga dan Iya, antara bunga dengan kupu-kupu. Coba jelaskan, bunga dan kupu-kupu itu saling menguntungkannya apa saja? bunga mendapat keuntungan yaitu membantu penyerbukannya. Kupu-kupu mendapat makanan nektar Iya. yang maju dari bunga. Kemudian dari kelompok. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Tadi kelompoknya sudah mempresentasikan pamflet yang telah kalian buat ke depan ya. Coba LKPD-nya bisa dibantu dikumpulkan, Mas Ade. LKPD teman-temannya dibantu dikumpulkan ya. LKPD-nya saja ya. Untuk bahan ajarnya bisa nanti kalian pelajari lagi ya. Bisa dilihat di mejanya ya. Terima kasih. Ada bisa duduk kembali ya. Nah, pembelajaran pada hari ini yaitu tentang ekosistem. Kita mengingat kembali tadi tentang ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Ya. Makhluk hidup itu saling ketergantungan atau yang dinamakan dengan simbiosis. Simbiosis itu apa ya tadi ya? Simbiosis itu apa ya tadi ya? Kita simbiosis itu apa ya tadi ya? Hubungan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Iya. Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis ya. Nah, simbiosis itu tadi dibagi menjadi berapa ya? 3. Apa saja? Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Yang kedua yang kita pelajari apa ya? Karya tulis non-fiksi. Ya, karya tulis non-fiksi. Karya tulis non-fiksi tadi ada 2. Apa saja? Karya tulis non-fiksi murni dan karya tulis non-fiksi kreatif. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sebelum pembelajaran Pak Guru akhiri, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi yang memimpin doa itu siapa ya, Mas Fadil?
Nah sekarang yang menutup, ya doa yang menutup Ade, Mas Ade maju ke depan, tutup, dibantu teman-temannya dipimpin doa ya. Ya. Tempat duduk caprok berdoa mulai. Selesai memberi hormat. Selamat siang ya. Tetap hati-hati ketika pulang ya, selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pada air yang mengalir ya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.